Baik, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 28, ayat 1 sampai ayat 10. Amang Pendeta akan membaca bagi kita semua, perhatikan dengan baik demikian. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa itu seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangannya ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Nah, adik-adik sekolah minggu pasti masih ingat dengan satu lagu yang ini. Molo hui ngot di sude, lo jani dai nangi, marmudu au syana met tumagodang. Di opa au, di abingau, asa sonang modo mau, di deng, di dok tuau, dahasian. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tahukah arti dari lagu itu? Jadi Amang mau menjelaskan kalau lagu itu menggambarkan bagaimana orang tua kita menjaga kita, merawat kita sejak dari kita kecil hingga sampai sekarang. Kalau ada yang masih kecil, masih kelas SD, pokoknya mulai dari lahir sampai usiamu berapa sekarang. Jadi nyanyian tadi itu menunjukkan bagaimana orang tua menjaga kita, memelihara kita dari kita kecil baru lahir masih bayi hingga besar sekarang. Dikasih makan, dikasih minum, dibuat pakaiannya, dibuat sekolah, dikasih jajannya, dikasih makanan-makanan yang sehat, bergizi, supaya kita sehat, kuat, bertumbuh besar, bertumbuh baik, kita dijaga, dirawat, dibesarkan, segala yang baik dibuat untuk kita. Kalau kita sakit, kita dirawat, kita diobati. Kalau dingin, kita dikasih jaket supaya tidak kedinginan, diselimuti kalau malam, dijagai, didongengin sebelum tidur. Apa sih kurang enaknya lagi begitu ya? Jadi nyanyian tadi menggambarkan begitulah orang tua menjaga kita mulai dari kita kecil, mulai dari kita lahir sampai kita sekarang, sampai umur kita sekarang. Pertanyaan Amang, senang nggak? Perasaannya aman nggak begitu? Perasaannya merasa bahagia nggak? Pasti, ya kan? Pasti dong. Kalau kita dijaga, kita dipelihara, kita dirawat, kita
Pasti dong nyaman rasanya. Pasti dong senang rasanya, kan begitu. Nah, oleh karena itu, nah kalau begitu orang tua menjaga kita, kita senang, kita aman. Kalau kita aja aman, adik-adik, nyaman, senang, dijaga oleh orang tua kita, terlebih lagi kita sangat aman dan nyaman ketika Tuhan yang menjaga kita kemanapun kita pergi. Saat kita tidur, saat bermain, saat ke sekolah, pulang sekolah, saat di rumah, saat di kamar, dimanapun. Tuhan menjaga kita. Tuhan Yesus menjaga kita setiap waktu, setiap saat. Saat dimanapun kita. Kalau orang tua kita terbatas menjaga kita. Iya kan? Masih punya keterbatasan. Nanti mereka pergi kerja. Pergi jam 6, pulang jam 6 sore. Jadi selama 12 jam itu, siapa yang jaga kita? Lalu dia bilang, Dek, tolong dulu jaga anakku ya. Aku mau pergi ya. Kadang orang lain yang disuruh menjagakan kita. Ya, orang tua juga punya keterbatasan karena dia harus kerja, cari makan kita, cari yang perlu untuk kita. Kita kadang ditinggalkan di rumah tetangga, ditinggalkan kepada pemomong bayi, pemomong anak, gitu kan. Dititipkan ke tempat penitipan anak. Tetapi adik-adik yang perlu kita lihat adalah, walaupun seperti itu, orang tua karena mencari yang perlu bagi kita, dia tidak boleh 24 jam menjaga kita, tapi Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan selalu menolong kita. Nah, adik-adik, begitulah kalau Tuhan sudah menjaga kita. Ya, kau kan anakku, kita kan anak Tuhan. Maka kita dijaga. Seperti orang tua menjaga kita tadi, Tuhan Yesus juga menjaga kita karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari yang membahayakan, dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Nah, adik-adik, demikian juga dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada minggu hari ini, cerita tentang bagaimana Tuhan menjaga seorang rasul yang bernama Paulus melakukan tugasnya sebagai rasul, pemberita Injil Kristus, pemberita Injil Tuhan Yesus. Karena semua orang harus mendengarkan Injil itu. Berita sukacita, berita keselamatan itu sampai ke penjuru bumi, sampai ke ujung bumi, sampai ke penjuru dunia. Saat dia memberitakan Injil Tuhan Yesus, supaya banyak orang yang percaya, adik-adik, dia malah dituduh membuat keributan, membuat keonaran, membuat kejahatan. Maka akhirnya dia ditangkap. Dia mau ditahan. Dia mau dipenjarakan. Dan Paulus mau dikirim ke penjara untuk diadili di kota Roma namanya. Maka menuju kota Roma, dia naik kapal adik-adik. Kapal laut. Ternyata adik-adik di tengah laut, kapalnya diombang-ambingkan oleh angin badai. Katanya datang angin gitu ya. Datang angin badai, ternyata kapalnya diombang-ambingkan. Selama 14 hari terombang-ambing. Karena angin badai yang begitu kencang. Akhirnya mereka terdampar. Setelah diombang-ambingkan oleh angin badai itu kepada satu daratan. Dan ternyata mereka mendarat. Dan nama daratan itu adalah Pulau Malta. Coba sama-sama. Pulau Malta. Ternyata Tuhan punya maksud dengan semua itu. Ada maksud baik. Walaupun mereka karena terdampar di Pulau Malta itu, ternyata Tuhan Allah sudah punya rencana. Supaya orang-orang di Pulau Malta itu pun percaya kepada Injil dan percaya kepada Yesus. Walaupun tadi dengan cara terdampar. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat mereka tiba di Pulau Malta itu kan dikatakan tadi bahwa hawa sangat dingin, gitu, sangat dingin gitu. Pernah mengalami hal dingin? Iya kan, pernah kan? Kalau dingin apa yang perlu? Jaket, pemanas, atau selimut yang tebal gitu kan, atau makanan-makanan hangat, itu kan enak tuh. Nah, setelah mereka sampai di Pulau Malta itu, hawa sangat dingin, sehingga penduduk orang-orang yang ada di Pulau Malta itu, adik-adik, ternyata mereka baik. Mereka menyalakan api untuk menghangatkan mereka semua. Dihangatkan, menghangatkan tubuhnya. Kayak api unggun itu tuh dibuat. Lalu mereka berkeliling di tengah, mengelilingi api unggun itu supaya badan mereka hangat. Karena kalau dingin adik-adik, sampai kelewatan dinginnya, bahkan di luar dari batas mampunya manusia, kita bisa mati kalau karena pengaruh sangat dingin sekali gitu. Maka
perlulah untuk menghangatkan tubuh. Nah, Paulus menambah, setelah api itu ada, Paulus menambah ranting-ranting supaya api ini tetap nyala, kan gitu. Diambil ranting-ranting dahan-dahan kayu, dibuatnya di atas api perapian tadi. Tapi katanya saat dia meletakkan ranting-ranting itu, tiba-tiba seekor ular beludak keluar dari api itu karena kepanasan, menggigit tangan Paulus. Saat dia buat begini, langsung. Dan lengket di tangannya. Sampai kemudian Paulus mengampaskan tangannya, gitu kan. Supaya ular itu kemudian lepas. Gitu. Yang menggigit tangannya. Kan mengerikan ini adik-adik. Sangat mengerikan. Pasti sakit dong. Karena ular beludak itu adalah ular yang mengerikan dan sangat berbisa. Kalau digigit oleh ular ini bisa mati. Karena bisanya yang sangat membahayakan, bisanya itu mengandung racun yang membahayakan. Kalau digigit, menyebar ke seluruh tubuh, bisa orang yang digigit itu mati. Bisa-bisa mati seketika begitu. Karena gigitannya. Tapi ternyata, adik-adik, Paulus tidak apa-apa. Paulus tidak apa-apa. Siapa di sini yang berani sama ular? Yang berani memegang ular, melilitkan ular itu ke tubuhnya, siapa yang berani coba? Ada yang berani? Ada yang berani melihat ular atau memegang ular? Tapi hati-hati ya, banyak ular yang berbisa ya. Tapi di sini katanya Paulus itu tidak apa-apa. Jadi nanti jangan mencoba, nggak apa-apa ya, Paulus bisa kok, aku juga bisa. Enggak. Hati-hati juga adik-adik. Ya, ada ular yang begitu sangat berbisa, beracun, sampai bisa mematikan kalau kita digigit. Jadi kenapa Paulus itu tidak apa-apa? Karena kuasa Tuhan Yesus. Karena kebaikan Tuhan Yesus yang menjaga orang-orang yang percaya kepadanya. Rasulnya yang memberitakan Injilnya supaya tidak apa-apa. Supaya Injil itu dapat diberitakan kepada banyak orang sehingga hidupnya tidak akan celaka oleh apapun. Itulah kebaikan Tuhan. Itu karena kuasa Tuhan adik-adik. Itu bukan karena Paulus yang hebat, yang jago. Enggak, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan yang luar biasa. Tapi orang-orang di Pulau Malta itu, mereka berpikir negatif. Katanya, kenapa? Kayak di ayat 4 tadi, kalau misalnya kita baca dikatakan kan, ketika orang itu melihat ular itu terpaut di tangannya, mereka berkata, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab walaupun ia luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Katanya, ini pasti pembunuh ini. Kenapa? Karena dia digigit ular. Dan bahkan tadi kapalnya terombang-ambing. Mereka berpikiran negatif. Mungkin ini pembunuh, katanya kepada Paulus. Ya, masa? Siapa? Apakah Paulus pembunuh? Enggak. Ya kan? Mereka kira kalau Paulus itu dipenjara karena berbuat jahat. Padahal tidak, karena dia memberitakan Injil. Jadi orang banyak membenci dia karena dia menyatakan yang benar. Ya, orang banyak membenci dia dan dia mau dipenjara. Maka, tapi lihatlah di sini, padahal karena dia memberitakan Injil dan Tuhan tidak membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Paulus, sebab Paulus disertai oleh Tuhan. Tidak dibiarkan oleh Tuhan Yesus kalau Paulus itu dicelakakan oleh apapun. Karena apa adik-adik? Karena Paulus itu disertai oleh Tuhan Yesus. Karena Paulus itu adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, berita tentang Yesus sampai ke penjuru dunia, sampai ke banyak orang. Jadi Paulus hanya mengibaskan tangannya begitu ya dari ular itu dan dia tidak apa-apa. Lalu mereka pikir Paulus itu akan mati. Kalau ini matilah ini pasti karena sudah digigit ular berbisa gitu kan. Ya, pasti matilah ini. Ya, tapi Tuhan sangat luar biasa. Benar adik-adik? God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to you. Kepadaku dan kepada adik-adik juga. Dan termasuk kepada Paulus juga. Jadi Tuhan itu sungguh baik. Sungguh luar biasa. Menunjukkan keselamatan. Menyelamatkan Paulus dari ular itu. Dan ada pula yang menganggap kalau Paulus itu dewa. Jangan-jangan ini juga dewa, kata mereka. Kan pikirannya selalu negatif adik-adik. Jadi adik-adik sekolah minggu tidak boleh selalu memikirkan, di pikiranmu ada pikiran yang negatif. Tuhan tidak membiarkan mereka berpikiran negatif. Tapi harus berpikiran yang positif. Kalau negatif aja pikiranmu, bahaya. Itu kan, kau tas baru karena kau curikan uang mamakmu. Kau banyak uang karena kau curikan dari dompet bapakmu.
Gak boleh berpikiran negatif. Kau HP baru paling kau karena nangis-nangis terus kan? Kau punya rumah baru karena gini-gini kan? Kau punya tas baru, sepatu baru, pastilah karena bapakmu mencuri. Gak boleh berpikiran negatif ya. Anak-anak sekolah minggu harus pikirannya yang positif. Ih, bagus sekali tasmu ya. Aku pengen tapi aku gak punya uang. Tapi gak apa-apalah. Kalau mama aku punya rezeki nanti toh aku dibelikan lah. Aku minta. Gitu. Selalu berpikiran positif. Nah, setelah itu Paulus menyembuhkan ayah Publius. Adik-adik, tapi sebelumnya hal seperti ini juga pernah terjadi. Seorang rasul Batak yang namanya Nomensen itu, ketika dia datang ke tanah Batak, adik-adik, dia juga pernah diuji. Diuji keyakinan dan percayanya. Ada orang yang benci dengan Nomensen, datang ke rumahnya membawa bubur. Datang ke rumahnya membawa bubur, lalu dikasih untuk dimakan oleh Nomensen, Opung Nomensen. Gitu kan? Lalu saat dia makan, ternyata tiba-tiba datang seekor anjingnya. Menerkam makanannya Nomensen. Tup! Diambil. Pas mau dia makan gitu bubur itu. Datang anjing, tup! Diterkamnya. Dan tidak jadi dimakan, jatuh. Lalu anjing itu yang memakan bubur itu. Dan setelah dia makan, anjing itu memakan. Sebentar lagi mulutnya berbuih dan anjing itu mati. Tahu kenapa dia? Ternyata di bubur itu dibuat racun. Maksud mereka untuk mematikan Nomensen. Tapi Tuhan punya cara. Akhirnya anjing itu yang memakannya dan anjing itu yang mati. Begitulah Tuhan Yesus menjaga anak-anaknya. Menjaga orang-orang yang percaya. Supaya tidak dicelakai oleh apapun dan oleh siapapun. Itu karena kuasa Yesus. Selanjutnya katanya Paulus dalam firman ini adalah dia menginap di rumah Publius. Dan dia menyembuhkan ayah Publius, yang Publius adalah gubernur di situ. Dia menyembuhkan ayahnya yang sakit demam dan yang sakit disentri. Mereka menginap 3 hari di situ. Dan Paulus juga menyembuhkan ayah Publius tadi. Tidak hanya Publius, adik-adik, setelah mereka mendengar Paulus bisa menyembuhkan, mereka, orang-orang Malta itu datang. Paulus, sembuhkanlah aku sudah sakit berapa lama, aku sudah menderita, sembuhkan. Dan banyak orang di Pulau Malta itu menjadi sembuh. Ya, siapa yang menyembuhkan? Paulus kah? Yesus yang menyembuhkan melalui Paulus. Melalui kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada Paulus, maka mereka menjadi sembuh. Jadi kesembuhan itu dari siapa dia? Dari Tuhan? Dari Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menyelamatkan, Tuhanlah yang menjaga adik-adik, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada adik-adik. Kalau ada malapetaka, persoalan seperti kawan-kawan kita yang di Tarutung itu kan, ada gempa, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Walaupun rumah mereka rusak, milik mereka banyak yang rusak, harta mereka banyak yang habis. Itu karena Tuhan masih tetap menjaga mereka. Nah, jadi kalau adik-adik sehat sekarang, itu karena Yesus yang menjagamu. Yesus yang memeliharamu. Oleh karena itu adik-adik, pujilah selalu nama Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu firman ini mau menyampaikan kepada adik-adik. Tuhan menjaga kita, menjaga setiap orang percaya. Supaya tidak dicelakai, tidak diapa-apakan oleh apapun. Karena Tuhan yang menjaga. Lagu kita berkata, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Jadi Tuhan menjagamu. Apapun yang terjadi. Yang kedua adalah, janganlah berpikir negatif, tapi berpikirlah selalu positif. Ada rencana Tuhan untuk Paulus di Pulau Malta. Walaupun awalnya berpikiran negatif, tetapi hasilnya setelah mereka berjumpa dengan Tuhan melalui Paulus, pikiran mereka menjadi positif. Oh, ternyata yang dibawa Paulus itu adalah kebaikan. Dan setelah pulang dari situ, mereka membekali Paulus dengan banyak makanan. Ini bawa Paulus, nah, supaya ada bekalmu di jalannya, supaya ada makananmu di jalannya. Mengubah mereka dari pikiran negatif menjadi positif. Yang ketiga terakhir adalah Tuhan yang menyembuhkan. Jadi Tuhanlah yang menyembuhkan adik-adik. Kalau sakit, kalau kita pernah mengalami penyakit, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang merawat, dan Tuhan yang menyelamatkan. Percayalah kepada Tuhan, Tuhan menjagamu seperti menjaga Paulus, dan dia juga akan selalu menyertai, menjaga, dan memberkatimu kemanapun kau pergi. Karena Tuhan itu baik, dan kau adalah anaknya. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini, mengajarkan kami untuk tetap percaya kepadamu. Karena Engkau baik, Engkau memelihara kehidupan kami setiap saat dan menjagai kami dimanapun kami berada. Berkatilah firman-Mu yang kami dengarkan supaya terus dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkati orang tua, guru di sekolah minggu, jagai mereka untuk tetap mengajarkan yang terbaik bagi kami.
Berkati kami saat sekolah, bermain, saat menolong orang tua kami di rumah, di sekolah, di gereja. Jagai kami selalu supaya kami tetap dalam penyertaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin.